Psikoanalis itu percaya bahwa manusia ini penuh dengan kecemasan, sehingga individu cenderung melakukan sesuatu untuk menghilangkan rasa cemas itu. Jadi hari-hari kita tuh penuh dengan kecemasan, sehingga manusia itu selalu melakukan namanya mekanisme pertahanan ego. Nah, nanti kelompok presenter akan lebih banyak menjelaskan tentang mekanisme pertahanan ego ini ya. Nanti saya juga akan kirim video tambahan jenis-jenis mekanisme pertahanan ego. Ini jenis-jenisnya. Jadi dari semua penjelasannya, maka teori psikoanalis ini akhirnya mereka bukan berhenti ya. Mereka juga mendapatkan banyak sekali kritik karena yang pertama, karena terlalu nyentrik teorinya. Sigmund Freud itu selalu mengatakan bahwa semua manusia itu ada dorongan konflik seksual, dan itu digeneralisir ya, dianggap semua manusia punya itu. Padahal penelitian si Sigmund Freud kebanyakan dia menggunakan pasiennya ya. Jadi khas yang lain dari psikoanalisa adalah penerapan yang klinis. Istilahnya klinis, bukan eksperimen. Kalau sebelumnya itu kan banyak eksperimen dilakukan kayak behavioristik, kayak Skinner, Pavlov, semua melakukan eksperimen untuk menemukan teori. Mereka melakukan eksperimen ya. Nanti ada eksperimen mereka, silahkan nonton juga, akan saya kirim juga video jenis-jenis eksperimen sebelumnya yang dilakukan selain eksperimen yang pertama sekali yang dilakukan oleh William Wundt. Nah, Freud sendiri dia menganalisa aja, penerapannya klinis. Jadi dia menganalisa bahwa manusia ini punya masalah dengan alam bawah sadarnya ya, sehingga nanti perspektif ini sampai hari ini masih berlaku, masih berkembang. Salah satu contohnya penerapan klinis itu ya di metode hipnosis sebenarnya ya, metode hipnosis ataupun metode terapi yang dipakai oleh kaum psikoanalisa itu lebih kepada menganalisa hal-hal yang tidak nampak ya, sehingga teknik terapi yang menggunakan background psikoanalisis disebut psikoanalisis itulah ya. Dan karena banyak kritik, psikoanalis ini dari awal itu banyak dikritik, sehingga psikodinamika hari ini dikembangkan lagi oleh ahli-ahli penurun di bawahnya ya. Setelah Sigmund Freud banyak ada anaknya Anna Freud, banyak penerus ahli-ahli yang meneruskan teori psikodinamika sambil memperbaiki, melengkapi, dan juga sudah sedikit berubah arah fokusnya. Kalau sebelumnya itu lebih sangat bold sekali fokus pada naluri seksual, kalau sekarang itu ahli psikoanalis sendiri sudah lebih berfokus pada pengalaman budaya sebagai penentu perilaku ya, berbeda. Ini ada di dalam buku Laura King tahun 2014. Selanjutnya saya akan move dulu ke perspektif humanistik yang sesuai dengan kelompok yang akan presentasi 1-4 tuh yang nomor 4 perspektif kognitif. Nah, kalau sebelumnya kita sudah kalian sudah mendengar penjelasan dan khasnya perspektif biologi, behavioristik, psikoanalis, sekarang yang keempat saya akan menjelaskan tentang perspektif kognitif. Perspektif kognitif itu berasal dari kata kognisi. Apa itu kognisi? Berasal dari kata bahasa Inggrisnya cognition. Cognition adalah pikiran. Berarti perspektif kognitif akan sangat berbanyak berbicara bagaimana pikiran manusia ya. Diawali dengan munculnya psikologi Gestalt. Jadi sebelumnya itu ada istilahnya psikologi Gestalt yang percaya bahwa manusia melihat sebuah gejala itu bukan dengan piece of elemen, bukan dari elemen yang terpisah ya, tapi bagaimana kemudian elemen-elemen pengalaman diorganisir ke dalam keseluruhan. Jadi perilaku itu dibentuk, manusia itu membentuk perilakunya dengan sebab stimulus, sebab akibat. Dia tidak fokus pada stimulus ya, dengan mengorganisir, dengan menggabungkan keseluruhan. Jadi dia melihat keseluruhan.
tidak melihat sebab, tidak melihat akibat, dia melihat keseluruhan. Kita lihat lagi apa contoh pemahaman yang dilakukan oleh perspektif kognitif. Nah, ini contohnya nih. Coba hitung, kaki gajah ini ada berapa? Normalnya kaki gajah ada berapa? 4 ya. Tapi kenapa di gambar ini kita bisa melihat kaki gajah yang membingungkan? Kenapa kita bisa melihat kaki gajah yang lebih dari 4 dan jadi aneh gitu, dan nggak tahu nih yang mana yang betul kakinya. Jadi membingungkan. Kenapa bisa seperti itu? Inilah contoh prinsip gestaltnya pikiran kita. Ini yang dimaksud dengan penggabungan elemen-elemen yang terorganisir ya, antara kelengkapan, kesamaan, kemiripan, yang kemudian pikiran kita, kognisi kita akan memandang itu sebagai suatu bentuk keseluruhan. Jadi kenapa di sini sangat bingung sekali melihat kaki gajah? Karena memang otak kita, pikiran kita punya prinsip gestalt tadi. Dia akan melihat keseluruhan, dia akan melihat ciri-ciri, gejala, hal yang melengkapi sehingga itu membentuk sebuah persepsi bahwa itu adalah kaki gajah ya. Walaupun membingungkan, kita bingung sendiri dengan pikiran kita. Siapa ahlinya? Ternyata ada Kohler di sana ya, tokoh Gestalt yang mengatakan bahwa inti dari intelijensi adalah kemampuan seorang untuk melihat hubungan antara satu bagian dengan yang lain. Nah, si Kohlernya juga ada penelitian juga eksperimen bentuknya ya. Dia menggunakan seekor simpanse ya. Simpanse itu tahu kayak kera, tapi kera yang bentuk orangutan gitu ya. Dia lebih kera yang paling pintar lah istilahnya. Kemudian di luar kurungan kerengking si kera ada pisang jauh, jadi si simpanse ini nggak bisa ngambil pisang. Tapi kemudian simpanse diberikan beberapa tongkat yang dipatah-patahkan menjadi bagian yang kecil, sehingga si simpanse ini melihat ada gejala di sana. Di sana ada pisang, di sini ada potongan-potongan tongkat. Gimana cara bisa dia mengambil si pisang? Pertama dilempar, nggak bisa. Kemudian dia melihat semua gejala-gejala yang ada di lingkungan itu. Kemudian dia timbullah istilahnya ada insight atau disebut dengan pengalaman aha gitu ya. Kan sering ya kita tiba-tiba muncul ide yang random, tapi tanpa kita paham kenapa bisa muncul ide itu ya. Itu namanya insight atau disebut dengan pengalaman aha ya. Jadi ketika aha, saya punya ide gitu ya. Kemudian si simpanse itu mengambil tongkatnya, disatukan. Jadi tongkat itu memang disediakan tongkat khusus, bisa disambung. Dia sambung tongkatnya dan akhirnya dia bisa ambil pisang itu. Dari situlah berawal asal mula teori perspektif kognitif ini kemudian dibangun. Bahwa manusia tidak berperilaku karena ada stimulus di sana, ada pisang, kemudian ada respon, tidak, tapi dia menggabungkan semuanya. Di sana ada stimulus, ada pisang saya, kemudian dia lapar, kemudian dia melihat ada solusi yang bisa dilakukan, sehingga keseluruhan kejadian itu, elemen-elemen itu kemudian muncullah sebuah perilaku yang disebut dengan aha. Dan kognisi ini lebih banyak memang membahas tentang intelijensi ya. Intelijensi itu apa? Kualitas berpikirnya manusia. Kualitas berpikir ini kenapa berhubungan dengan perilaku? Intelijensi seseorang yang sangat menentukan bagaimana cara seseorang itu menyelesaikan masalah. Dalam hari-hari ini kan kita memang menyelesaikan masalah ya. Kita lapar cari makan, menyelesaikan masalah. Udah merasa gerah, mandi, menyelesaikan masalah. Jadi intelijensi itu sebenarnya bukan hanya bisa matematika dan kimia. Kalian bisa tahu cari makan karena lapar itu juga bagian dari kerjanya intelijensi. Istilahnya menyelesaikan masalah. Lanjut lagi. Nah, jadi menurut perspektif kognitif, otak itu hanya tempatnya si pikiran ya. Otak itu hanya wadah. Tapi yang bekerja di sana ada pikiran. Ada pikiran yang bisa melakukan proses mental dalam mengingat, merencanakan, memutuskan, menentukan tujuan, dan dia itu kreatif. Berbeda dengan cerita stimulus responnya kaum behavioristik yang mengatakan manusia ini tidak kreatif, kaum kognitif paling tidak setuju dengan itu. Karena perspektif kognitif fokus pada manusia itu penuh perhatian, mampu berpikir, punya persepsi, dan dia pintar, kreatif ya istilahnya, dan dia punya memori ya.
Contohnya lihat lagi, kenapa kemudian ketika gejala-gejala di samping ini ada gambar mirip, kita bisa mempersepsikan gambar ini sebagai wajah wanita. Begitulah kreatifnya pikiran kita dalam menggabungkan gejala-gejala yang mirip serupa, kemudian digabungkan antara kedekatan, kesamaan, kelengkapan yang whole, yang keseluruhan, yang gestalt ya. Nah, kemudian bicara psikologi perspektif kognitif, karena zaman kian berkembang, kognitif modern juga berkembang ya. Sekarang muncul psikologi kognitif yang sangat dekat dengan ilmu-ilmu komputer. Jadi, bagaimana kreatifnya pikiran manusia yang tidak pasif, katanya sebelumnya itu manusia ini pasif. Bagaimana kemudian sehingga kaum kognitif itu mampu membuktikan manusia bahkan bisa menciptakan kecerdasan buatan dalam bentuk komputer. Jadi komputer, HP, yang paling keren apa? Robot ya. Semua itu diciptakan oleh manusia dan itu bukan bentuk dari stimulus respon semata ya. Selain ada kreativitas, ada proses menyelesaikan masalah, ada perhatian dan memori, banyak hal. Bagaimana informasi dan jadi asal mula komputer itu diciptakan ternyata berasal dari kognitif modern ya. Ya, apa basic dasar cara kerja komputer, bagaimana informasi itu disimpan dan diproses, bagaimana kapasitas dan kemampuan kognitif seorang itu berbeda-beda. Bahkan muncul satu ilmu namanya kognitif neuroscience yang menggunakan peralatan canggih untuk merekam aktivitas otak ketika seorang sedang melakukan aktivitas mental. Nah, beda dengan pendekatan sebelumnya, misalnya psikoanalis yang bicara juga ada alam bawah sadar di sana, ada pikiran-pikiran tidak sadar. Namun psikoanalisa bukan menggunakan pendekatan eksperimen ya. Nah, muncullah ketika muncul psikologi kognitif. Psikologi kognitif ini bisa membuktikan di mana sih pikiran-pikiran itu ada tempatnya di otak. Tapi kalau misalnya ditanyakan di mana lokasi alam bawah sadarnya Freud ya, alam bawah sadarnya psikoanalis, mereka tidak bisa menjawab di mana wadahnya ya. Karena kalau bicara jawabannya otak itu orang psikologi kognitif yang bicara ya. Sehingga kemudian juga ditemukan bagaimana kemudian melihat cara kerja otak. Ketika orang terkejut, ada zat cairan kimia yang keluar. Ketika orang sedih, ada zat kimia yang keluar. Nah, itu gimana dibuktikan? Dipasanglah itu kognitif neuroscience ya. Bisa pasang EEG, bisa pasang alat pendeteksi gelombang otak, macam-macam. Banyak sekali kognitif modern yang berkembang sampai sekarang sudah ada AI, artificial intelligence ya. Akan dibahas lagi di materi psikologi umum 2 mengenai AI. Jadi intinya, bagaimana kemudian ahli-ahli ini mampu membuktikan bahwa pikiran, proses mental itu nyata. Kalau memori, kecemasan itu bisa dibuktikan. Dijawablah oleh kognitif modern, kita punya alatnya, kita punya labnya ya. Itu sekilas mengenai 4 perspektif utama yang akan dipresentasikan hari ini ya.